Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nurul Hidayati. Dan apa kabar semua anak-anak? Mudah-mudahan tetap semangat belajar ya, meskipun belajarnya melalui online. Anak-anakku semua, di sini Bu Nurul tetap berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran agama Islam, yaitu PAI, pelajaran agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan tema Rasulullah Idul Adha. Ya.
wafat Nabi Isa alaihi salam. Terus yang ke-25 siapa? Yaitu yang ke-25 Nabi kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan Nabi yang penutup, Nabi akhirus zaman. Anak-anakku semua, marilah kita membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini Bu Nurul akan membacakan, kemudian nanti kalian mengikuti ya. Silakan simak buku kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayo coba anak-anak, selanjutnya mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, di sini Bu Nurul mau kalian membaca berulang-ulang kali di rumah ya. Kemudian kalian video dan disetorkan ke Bu Nurul ya. Arti dari surah Al-Ahzab ayat 21 yaitu sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya anak-anak, marilah kita saksikan video hari ini, yaitu tentang kisah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya.
Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah samparan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Anyah kau," kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek, "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Nah, anak-anakku semua, dari kisah tadi kita bisa tahu bahwa siapakah Muhammad. Muhammad adalah nabi kita, yaitu nabi akhiruz zaman. Muhammad, ibu dari Nabi Muhammad yang bernama Ibu Siti Aminah. Kemudian ayahnya bernama Sayyid Abdullah, dan siapa yang menyusuinya? Yang menyusui adalah Ibu Siti Halimah. Dan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nah, kemudian mukjizat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad adalah diantaranya yaitu malam nuzulul Quran, ya, malam diturunkannya Al-Quran.
yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, ya. Malam Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran, ya. Kemudian pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang selalu sabar, orang yang pemaaf, jujur, ya, rajin beribadah, ya. Nabi Muhammad anak-anakku semua. Selanjutnya marilah kita tonton kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud kecil, soleh dan berani, berbuat yang benar, menentang yang salah. Jalut walau besar dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah. Nabi Daud kecil, soleh dan berani, berbuat yang benar, menentang yang salah. Jalut walau besar dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah. Jalut walau besar dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah, salah selalu kalah. Tapi Tuan, bukankah Tuanku Talut telah memerintahkan kita agar kita berangkat sekarang? Sudahlah, kita berangkat dengan tentara yang ada saja. Biarkan saja mereka di sini. Mereka bukan pasukanku lagi sekarang. Demikian sebagian kecil dari mereka yang meminum air hanya seciduk, meninggalkan orang-orang yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud, Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh Jalut. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Iya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja.
Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Bukan, bersiap. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal kaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus! Allahu Akbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau.
Kemenangan hampir tiba. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Ayo semangat lari. Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna. Rasakan ini. Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak. Sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup. Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Hidup Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihissalam. Itulah tadi video tentang kisah Nabi Daud. Siapakah Nabi Daud? Daud adalah seorang laki-laki yang menjadi Rasulullah. Nabi Daud merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tepatnya keturunan yang ke-12 ya. Nabi Daud, keistimewaan dari Nabi Daud adalah memiliki suara yang sangat merdu. Nah, yang kedua yaitu mampu melenturkan dan melembutkan besi sehingga mampu membuat baju perang dengan tangannya tanpa menggunakan api. Yaitu Nabi Daud bisa menciptakan baju besi ya. Kemudian Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur. Pelajaran atau sifat teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud yaitu Nabi Daud adalah orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi pertolongan pada orang lain, artinya tidak pamrih ya. Dan yang ketiga yaitu selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, dari kedua kisah yaitu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua kisah Nabi Daud alaihissalam, siapakah di antara kalian yang belum faham, maka bisa menonton berulang-ulang video yang telah Bu Nurul sajikan tadi ya. Tentunya Bu Nurul tidak akan hapus ya. Anak-anakku semua, sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'al li imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan diri untuk belajar bersama dengan saya, yaitu pelajaran Rasulullah adalah idolaku. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan buat masyarakat kita yang ada di sekitar kita dan bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Akhirnya Bu Nurul cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa lagi di minggu depan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.